Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi wa ummati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minal muslimin wa ali kullin ashabi kullin wa tabi'in lahum bi ihsanil ila arwahi jami'il awliya al-ama' ma'alibil qudub la ta'allam al-hadrati jami' abaina khalatina min amadina amwadil baldah minal muslim muslimat wal mu'min khususan jami' man ta'allama man hadara fi hadal majlis wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu tawikiku masalah fi wusulil aini ing dalem tumekane ain benda ilal jaufi maring rongga dalam. Hukmul ibradi utawi hukume sontek tajuzu wenang apa ibroh lidorurati krono arai dorurat walakin ikhtalafu lan tetapine persulayan sopo ulama fi ibtaliha ing dalem oleh batalake ibroh lisaumi marang poso. Persulayan ala thalathati akwalin ing atase telu pira-pira kaul. Fa fi qaulin mongko ing dalem qaul suwiji innaha temen setuhune ibratu iku tubtilu batalake apa ibroh ing poso mutlakon kelawan mutlak li annaha krana sak temene ibroh iku wasolat tumeka apa ibroh ilal jaufi marang jauf utawa rongga dalam. Wa fi qaulin lan ing dalem qaul kang weneh innaha temen setuhune ibroh iku lan tubtilu ora batalake apa ibroh mutlakon kelawan mutlak li annaha krana sak temene ibroh iku wasolat tumeka apa ibroh ilal jaufi marang jauf utawa rongga dalem min ghairi manfadhin saking liyane dalan maftuhin kang mengo. Wa fi qaulin lan ing dalem qaul kang weneh qaul kang nomor telu fihi kuing dalem qaul tafsilun utawi tafsil diperinci wa huwa utawi tafsilun iku al asohu qaul kang asoh kang luweh soheh tafsilanipun ing idza kanat ing dalem nalikane ana apa ibroh iku mughaddiatan dadekake panganan pikuwatan utawa nyebabake pikuwatan menambah nutrisi fatubtilu mongko batalake apa ibroh as-sauma ing poso wa ing idza kanat lan ing dalem nalikane ana apa ibroh iku ghaira mughadiyatin ora nambahi stamina ya fanang dzuru mongko ningali sapa kita idza kana ing dalem nalikane ana apa ibroh iku fil uruki ing dalem pira-pira otot idza kanat ing dalem nalikane ana
apa ibrah iku fil uruki ing dalem pira-pira tot al mujawwifah kang mengo wahia al auritah ya fatubtilu mongko batalake apa ibrah ing saum. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa ibrah iku fil adhali ing dalem otot kang ora mengo wahia utawi adhal iku al uruku pira-pira otot ghairul mujawifah kang ora mengo fala tubtilu mongko ora batalake apa ibrah ing poso mongko ora batalake apa ibrah ing poso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu fi wusulil ain ilal jauf, beberapa masalah sampainya benda kepada jauf atau rongga dalam. Pertama, hukmul ibroh. Yang pertama adalah membahas dari hukum sontek. Jadi pada waktu puasa, bagaimana kalau orang itu sontek, apakah puasanya batal? Lalu kalau orang itu misalkan diimpus, bagaimana hukumnya? Apakah batal? Melakukan sontek itu diperbolehkan lid-darurati, karena darurat. Artinya bagi orang yang sakit, umpama dia tidak membatalkan puasanya dan terpaksa harus suntik di siang hari Ramadan, maka boleh suntik ya, karena darurat. Meskipun sebenarnya orang yang sakit, jika sakitnya niku sudah termasuk mubihut tayamum, sakit yang memperbolehkan tayamum, dengan gambaran ya, gambaranipun kalau dia puasa akan bertambah lama sakitnya. Kalau tak jadi ziyadatul marad, kalau dia maksa puasa malah tambah nemen lorone, atau ta'akhurus syifa, kalau dia puasa akan lama sembuhnya gitu. Atau bahkan kalau dia puasa misalnya akan terjadi doror yang mubihut tayamum, mestinya boleh dalam kondisi semacam itu dia tidak puasa. Akan tetapi kalau umpama orang yang sakit, meskipun menurut informasi dokter kalau dia puasa ini lamanya, sembuhnya akan lama, kok dia tetap memaksa puasa, juga tidak masalah. Tidak masalah, sehingga kemudian dia melakukan suntik ke dokter. Kalau memang tidak bisa dihindari di waktu siang, terpaksa suntiknya dilaksanakan di waktu siang, maka ini pun juga diperbolehkan meskipun dia dalam keadaan puasa. Jadi boleh ketika puasa seseorang yang sakit itu suntik karena ada darurat, karena ada darurat tadi. Kemudian permasalahannya adalah walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisaum ala thalathati aqwal. Akan tetapi dalam permasalahan batal mboten wudu posonipun,
itu terjadi perbedaan ulama, ada 3 pendapat. Jadi kalau masalah hukum suntik bagi orang sakit niku ulama sepakat boleh karena darurat atau ada hajat. Akan tetapi ulama berbeda pendapat masalah apakah suntik itu membatalkan puasa atau tidak. Ini terjadi perbedaan pendapat, ada 3 qaul ya, 3 pendapat. Fa fi qaulin, menurut 1 qaul, 1 pendapat, innaha tubtilu mutlaqan. Pendapat yang pertama mengatakan suntik niku wau membatalkan puasa secara mutlak. Jarum suntik itu bisa membatalkan puasa secara mutlak. Kenapa? Alasanipun li'annaha wasolat ilal jauf, karena suntik itu ya sampai kepada rongga dalam, sampai ke dalam rongga dalam. Kemudian meskipun lewatnya melalui jalan yang mboten terbuka, nggih. Ini menurut pendapat yang pertama. Wa fi qaulin, menurut pendapat yang lain, yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan. Suntik niku ndak membatalkan secara mutlak, mutlak mboten batal. Sebab nopo? Li'annaha wasolat ilal jauf min ghairi manfadin maftuhin. Karena meskipun suntik niki wau akan sampai kepada rongga dalam akhirnya, akan tetapi proses masuknya kan tidak melalui jalan yang terbuka. Sama seperti ketika nopo niku orang mandi itu kan lewat pori-pori, air masuk ke dalam tubuh lewat pori-pori atau almasam, maka itu tidak membatalkan. Pendapat yang kedua niki, suntik niku seperti halnya masuknya benda melalui pori-pori sehingga tidak membatalkan secara mutlak, meskipun pada akhirnya itu kan masuk sampai kepada rongga dalam, tetapi proses masuknya niku tidak melalui jalan yang terbuka, min ghairi manfadin maftuhin, sehingga menurut pendapat yang kedua menika proses masuknya suntik niku seperti halnya kalau kita mandi, dalam tubuh kita terasa seger niku sejatine. Kenapa? Karena ada air yang masuk ke dalam melalui pori-pori. Karena pori-pori itu bukan jalan yang terbuka. Jalan yang terbuka niku mulut, niku lho ya. Mulut, hidung, telinga, kemudian apa? Jalan depan, jalan belakang, itu jalan yang terbuka. Menurut pendapat niki, perkara sing batalke poso niku apabila benda ini sampai ke dalam jauf melalui jalan yang terbuka. Berarti kalau suntik itu kan melalui pori-pori, sehingga tidak melalui jalan yang terbuka tetap tidak membatalkan menurut pendapat yang kedua. Kemudian wa fi qaulin tafsilun wa fi qaulin fihi tafsilun. Menurut pendapat yang ketiga ini ditafsil, diperinci, wahwa al-asoh, bahkan menurut dawuh dalam kitab Taqriyatus Sadidah menika pendapat sing nomor 3 niki malah pendapat sing asoh, pendapat sing paling kuat. Asoh niku paling kuat di antara pendapat yang lain. Jadi pendapat yang ketiga, pendapat yang paling kuat ini ditafsil, diperinci. Perincianipun pripun?
idza kanat mughadiyatan fatubtilu shaum, apabila suntik niki wau nggih, jika yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntik niki wau mughadiyah. Mughadiyah niku napa? Mughadiyah niku sesuatu yang menguatkan badan atau menambah nutrisi tubuh, misalnya impus, vitamin, sehingga kalau disuntik yang dimasukkan ke dalam tubuh niku vitamin, sehingga coro napa ndak mangan sedina niku ora krasa luwe seperti impus niku ya. Maka menurut pendapat yang kuat, kalau yang dimasukkan itu adalah mughadiyah, nggih, mughadiyah sesuatu yang bisa menambah stamina atau menguatkan badan, menambah nutrisi seperti halnya impus, maka membatalkan puasa, fatubtilus shaum. Nggih, sehingga kita bisa ngerti, berarti kalau seperti impus niku yang dimasukkan murni obat apa bisa menguatkan tubuh menika? Menguatkan kalau impus, sehingga meskipun masuknya ke dalam tubuh tidak melalui rongga yang terbuka, menurut pendapat yang ashah, pendapat yang paling kuat, itu tetap membatalkan puasa. Oke. Jadi misalnya waktu poso lemes, sampean datang ke dokter, dok aku suntikan vitamin ben rosone awakku ya. Disuntik, batal mboten posone? Batal. Menurut pendapat yang ashah itu batal. Meskipun masuknya melalui pori-pori disuntikkan, tapi karena faktor batalnya napa? Mughadiyah. Karena bisa menguatkan, memberikan kekuatan pada tubuh atau menambah stamina, termasuk nutrisi yang dimasukkan. Niku batal. Mula lek enek wong loro terus diimpus, itu berarti menurut pendapat ashah itu hukum puasanya batal. Kemudian wa idza kanat ghaira mughadiyah, tapi jika yang dimasukkan niku bukan nutrisi, artinya bukan napa nggih, bukan perkara yang bisa menguatkan tubuh, murni obat. Kalau yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntik niku jarum niki wau napa, jarum suntik niki wau kok perkara sing tidak memberikan kekuatan, bahkan hanya murni obat, maka ditafsil. Tafsilannya nopo? Wa idza kana fil adhal wahya al uruq ghairul mujawwifah fala tubtilu. Jadi kalau itu nopo jarum suntik niku ditusukkan kepada otot yang tidak terbuka, bukan 5 jalan yang terbuka niku, bukan dari mulut, bukan tembus ke mulut, bukan tembus ke hidung, yang dari jalur hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang, maka tidak membatalkan puasa. Akan tetapi jika suntik tersebut meskipun hanya obat yang dimasukkan, kalau dimasukkan ke uruk al-mujawifah, otot yang terbuka niku yang nyambung sampai kepada rongga, maka itu bisa membatalkan puasa. Berarti kesimpulannya terus pundi? Kesimpulanipun dalam permasalahan orang puasa yang sakit itu, pertama kalau dia sakit itu boleh, sebenarnya dia boleh untuk tidak berpuasa kalau memang sakitnya niku termasuk mubihut tayamum, sakit yang memperbolehkan tayamum. Gambarane sakit yang mubihut tayamum niku sing piye?
lorone niku cara dhek ngengkel poso, kalau dia memaksakan diri tetap berpuasa niki akan ziyadatul marad, lorone akan tambah. Kalau tidak tambah atau ta'akhurus syifa, lorone niku akan napa? Kesembuhannya akan lama nggih. Atau bahkan akan mencelakakan dirinya sendiri nggih. Itu dalam kondisi sakit demikian mestinya dia boleh mokel utawa boleh tidak puasa. Akan tetapi misalnya ada orang masih sakit yang demikian kok dheweke tetap berpuasa, akhirnya dia berobat ke dokter dan harus disuntik misalnya, maka hukum daripada suntik itu diperbolehkan karena darurat atau hajat niki wau, karena sakit. Nah, kemudian permasalahan batal mboteni posonipun, maka ditafsil niki wau, jika isi daripada cairan yang dimasukkan melalui napa jarum suntik niki wau kok iso nguwatne neng awak, menambah kekuatan tubuh atau ada nutrisi nggih, maka puasanya batal. Contohnya napa? Orang sakit yang impus, berarti nek impus batal. Akan tetapi kalau yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui jarum suntik menika bukan mughadiyah, artinya murni obat misalnya, maka tidak membatalkan. Ini pendapat ashah, pendapat yang paling kuat. Namun juga ada dua pendapat lain yang meskipun tidak patek kuat, yaitu pertama enek sing ngomong suntik niku mutlak batal, tapi yo enek sing ngomong nih mutlak ora batal. Tapi pendapat yang paling kuat ditafsil antara memberikan kekuatan atau tidaknya kalau wau. Pun niki masalah hukumipun suntik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hukumnya napa gosok gigi ya. Hukumnya gosok gigi ketika puasa. Gosok gigi nek wong Jawa ngarani napa? Sikatan, itu adalah bagian dari siwakan. Itu sebenarnya siwakan. Siwakan niku dalam kondisi normal pahalane ageng sangat. Pahalanya besar sekali. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Al hadis au kama qala Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, umpama aku ndak wedi beratne umatku, niscaya umatku tak perintah kon siwakan sebelum melakukan sholat, ketika akan sholat, wafi riwayatin ketika akan berwudu. Dan kalau ada orang sebelum sholat kok gelem siwakan, niku pahalane gede banget. Rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bi ghairi siwak. 2 rakaat sholat yang dilakukan dengan siwakan, dengan siwakan niku nilaine luweh apik tinimbangane 70 rakaat tanpa siwak. Jadi nek sampean sholat 2 rakaat dengan siwakan niku pahalane nilaine luweh apik tinimbangane 70 rakaat tanpa siwak. Nah, siwakan niku dengan apa? Sing paling apik dengan kayu arok atau kayu siwak, sing paling apik. Nggih. Tapi umpama kayu siwak mboten enten apa kenek liyane kenek, sing penting bikulli khosyanin, dengan menggunakan setiap perkara yang kasar, termasuk nopo damel kain, damel pipih ya. Mula terkadang nek para santri terkadang lali siwake, lali nek ngomah, lali ndak digawa, kadang siwakane damel serban.
nggih tinggi ngosoki napa giginipun nggih ngosoki untune diniati siwakan iku kenek punan utawa gawe pucuke kelambi terkadang ngoten lho iku ketika akan sholat melakukan itu niate siwakan 2 rakaat dengan siwakan niku nilaine luweh apik tinimbangane 70 rakaat tanpa siwak. Mula penting sangat awake dhewe salat ndamel siwak senajan gawe pipih ya gawe napa nek wong lanang misale salat gawe serban nggih sing siwakan pucuke serbane nek mboten duwe kayu siwak utawa kayu arok. Nah sakniki permasalahane ketika orang puasa nggih termasuk siwakan niku napa termasuk gosok gigi. Bagaimana hukumnya seorang yang puasa gosok gigi? Gosok gigi itu bagian dari siwakan. Undang-undange aturane di dalam siwak disebutaken wasunna istiyakun mutlakon walakin kuriha lisoimi ba'da zawal. Jadi aturanipun ngoten wasiwaku mustahabun fi kulli halin wala tukrahu wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawal lisoim. Jadi siwakan niku disunahke kapan mawon. Sunah niku siwakan awan sunah, bengi sunah, esuk, sore nggih niku sunah dalam keadaan apapun sing apik misalnya kita akan sholat, kita akan baca Quran, kita akan mengaji gitu. Itu semuanya sunnah siwakan. Kita akan wudhu sunnah siwakan dalam kondisi apapun sunnah siwakan. Tapi illa lisaimin ba'da zawal kecuali bagi orang yang puasa setelah zuhur. Nah ini pengecualian nih. Jadi memang hukum asali siwakan itu sunnah kapan mawon kecuali bagi orang yang puasa setelah masuknya waktu zuhur, setelah zawal niku masuknya waktu zuhur niku mboten sunnah siwakan, makruh nek siwakan. Nah sehingga dari sini kita bisa memahami bagaimana hukumnya gosok gigi ketika puasa. Jawabannya bisa sunnah jika dilakukan sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi awake dhewe nek poso pagi hari sampai sebelum zuhur itu pomo awake dhewe sikatan niku masih sunnah. Baru setelah masuk waktu zuhur nek wis manjing waktu zuhur baru kita tidak disunahkan siwakan hukume makruh keranten enten hadis la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang puasa di hadapan Allah menika langkung wangi tinimbangane minyak misik utawa minyak kasturi. Hadis ini mentahsis keumuman daripada kesunahan siwak yang secara umum. Jadi kesunahan siwakan secara umum ditahsis oleh hadis la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang puasa lebih semerbak daripada minyak kasturi. Nah, kalau urusannya bau mulut, kenapa kok tidak mulai pagi? Karena bau mulut sebab puasa itu mulai nampak setelah zuhur. Berarti nek kawet esuk, misalnya jam 09.00 esuk, abape kok kotak-kotak. Wah, kuwi bau mulut bukan karena puasa, tapi bau mulut mergo habis makan sahur. Jadi mau bau mulut sebab puasa itu akan nampak setelah napa? Setelah zuhur. Niki sing kudu dipahami sehingga nggih
Kalau kita puasa, kita siwakan pagi hari niku sik sunah. Sampai sing penting dereng mancing waktu zuhur. Cuman yang harus kita perhatikan adalah kalau kita pakai napa pasta gigi. Kalau kita siwakane pakai napa menika kain ndak masalah. Tapi kalau kita siwakane pakai pasta gigi, kita harus hati-hati. Ketika pakai pasta gigi ojo akeh-akeh pasta gigi nih. Dan ketika kita gosok sikatan niku wau nggih, pastikan tidak ada pasta gigi yang masih tersisa di sela-sela gigi. Kudu resik tenanan. Kudu resik tenanan. Nggih. Kemudian setelah ngoten di kemoni, kemudian dilepeh, digosok malih sampai kira-kira ain atau pasta gigi itu habis. Nek sampai awake dhewe niku gosoki mboten resik, ya. Cara sikatan mboten resik ge odole pasta giginya kathah, lek maringi kathah ora ndak resik, sehingga akhirnya pasta gigi ada yang menyelinap delik neng sela-sela gigi, akhirnya tertelan bersama air liur, itu bisa membatalkan puasa. Makanya nek gawe pasta gigi sing ngati-ngati ya, sunah sing penting sebelum duhur, tapi kudu resik saestu. Bulan baleni ngeten digosok, dipastikan pasta gigi itu betul-betul habis. Insyaallah muga-muga kita sedaya diparingi ilmu sing manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Katen kirang langkungipun nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.